Seorang bendahara merubah surat hutang orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Tapi justru dia dipuji oleh tuannya. Mengapa dia dipuji? Tanya jawab Alkitab hari ini membahas perumpamaan bendahara yang tidak jujur di Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Shalom. Kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBC Jakarta. Terima kasih saudara telah mendukung untuk program ini. Saudara telah saksikan, pelajari, dan sampaikan. Terima kasih juga atas komentar yang telah diberikan di dalam setiap video yang ditayangkan. Bagi saudara yang mendapati program ini bermanfaat, silakan saudara subscribe, like, dan share video ini supaya orang lain terberkati lewat saudara. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng sehingga saudara bisa mendapatkan notifikasi saat ada tayangan yang baru. Bersama saya hari ini Pendeta Yun Duhi, Doktor Ministry. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Gimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik-baik. Haleluya. Pendeta, sudah ada pertanyaan yang masuk pada bagian komentar. Apakah boleh dijelaskan maksud perumpamaan Yesus di Lukas 16 ayat 1 sampai 9? Silakan Pendeta. Ya, jika tidak tahu arti perumpamaan ini bisa salah paham seperti ini. Oh, jadi menipu itu boleh ya? Tidak dosa ya? Tetapi untuk memahami dengan benar pembacaan ini, kita harus tahu fokus perumpamaan tersebut ada di mana gitu ya. Sesuai dengan jeripaya yang diberikan, sebanyak itulah untung yang akan didapat. Nah, itulah prinsip Alkitab yang tidak berubah. Yaitu akan menuai sesuai yang dilakukan, akan menuai sesuai yang ditaburkan atau ditanamkan. Jadi kita harus tidak boleh hanya mengharapkan untung sambil berpikir, ya jika percaya Yesus semuanya akan lancar. Lalu tidak berbuat apa-apa, ya tidak berbuat apa-apa, hanya tidak berubah apa-apa dan tidak berjeripaya apa-apa. Di Alkitab bahkan dikatakan, orang yang tidak bekerja jangan makan. Agama kerjaan kita memang benar merupakan agama moral dan kebajikan. Tetapi kita tidak boleh menaruh fokus pembacaan hari ini di situ. Dalam perumpamaan tersebut, bendahara mengurangi harta sang tuan secara tidak jujur. Dan perbuatan ini sampai ke telinga sang tuan. Sang tuan kan? Dan akhirnya sang tuan memanggilnya kepada bendahara itu. Sang tuan berkata, berilah pertanggungjawaban. Jadi bendahara itu sekarang akan diaudit ya, catatan akuntingnya. Tetapi saat itu bendahara melakukan sesuatu, ya memberikan keringanan khusus kepada para penghutang. Yaitu orang yang berhutang 100 tempayan minyak, dikurangi hutangnya jadi 50 tempayan. Orang yang berhutang 100 pikul gandum, disuruhnya hanya bayar 80 pikul saja. Nah, surah hutang yang lama dibuat ulang menjadi baru. Pak Pendeta, kalau kita baca lanjutannya, justru kan sang tuan kok malah memuji, gitu ya. Kenapa dia memuji bendaharanya, tindakan bendaharanya tersebut? Dan hal ini makin membuat kisah ini menjadi aneh dan sulit mengerti. Jadi bagaimana kita memahami perumpamaan ini? Untuk memahami hal ini, kita harus tahu sistem di zaman itu yang menjadi latar belakang pembacaan hari ini. Biasanya orang kaya memilih satu orang ya, dari antara hamba-hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang dipilih tersebut menjadi bendahara, mengurus segala urusan rumah sang tuan, juga mengurus hamba-hambanya. Bahkan mengurus harta sang tuan yang dipercayakan. Misalnya di Kejadian pasal 24, Eliezer adalah hamba yang dipercaya oleh Abraham. Lalu sang tuan yang mempercayakan pekerjaannya kepada bendahara tidak ikut campur lagi. Dan bendahara itu tidak menerima gaji secara khusus. Nah, jadi caranya bagaimana? Ia hanya perlu mengembalikan jumlah tertentu yang sang tuan minta. Lalu ketika ada yang pinjam uang kepada sang tuan, ya dapat menambahi bunganya. Misalnya
uang 1 juta dipinjam dengan bunga berapa? Misalnya 4 juta. Itu bunga yang cukup tinggi. Tetapi di pembacaan kita hari ini lebih tinggi lagi. Bunga 4 juta itu kepada sang tuan diberikan 3 juta. Dan untuk bendahara itu sendiri 1 juta. Jadi total berapa? 4 juta kan? Tetapi misalnya untung sang tuan itu 3 juta. Lalu bagian untuk bendahara itu juga sebanyak 3 juta. Jadi total bunganya berapa? 6 juta. Ya 6 juta kan? Kalau kasusnya seperti itu, barulah itu namanya bendahara yang tidak benar seperti di pembacaan hari ini. Ya, jadi mengambil untung terlalu banyak kan? Jadi sang tuan sekarang meminta pertanggungjawab atas urusan bendahara itu. Yaitu segala kepengurusan harta sang tuan yang dikerjakan bendahara itu sekarang mau dicek lagi semuanya. Bendahara itu akan diaudit sambil dilihat bond atau kwitansi, catatan keuangannya semua. Dan itu bukannya masa lalu, tetapi sekarang sebentar lagi akan dilakukan. Maka ya bendahara itu berpikir, wah sekarang situasiku sangat genting. Aduh, sebentar lagi aku akan dipecat. Nah, sambil sadar demikian, ia juga memikirkan hal yang akan terjadi setelah dipecat. Aduh, jika aku dipecat, bagaimana aku bisa menemui keluargaku dan sanak saudaraku ya? Jadi bendahara itu sadar dengan tepat keadaan dirinya. Nah, bendahara yang tidak benar itu tahu bahwa sang tuan sebentar lagi akan segera kembali. Dan ia tahu seluruh pekerjaannya yang ia kerjakan itu akan dihitung ulang. Lalu, dan jika diusir, tidak ada tempat kemana ia bisa pergi dan pekerjaan pun tidak ada. Jika dihitung-hitung akan tamat riwayatnya, tetapi masih ada waktu. Nah, dalam krisis demikian, ia memikirkan tentang bagaimana ia bisa hidup setelahnya. Akhirnya, ia menemukan ide yang cemerlang. Coba baca Lukas 16 ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ya, jadi ia pikirkan dalam-dalam dan akhirnya ia terpikir apa? Ia tidak menunda-nunda, ia segera memanggil mereka, ya, membatalkan surat-surat hutang yang lama. Surat-surat hutang yang merupakan harta sang tuan itu disobek semuanya, ya. Di surat-surat yang lama tersebut, di dalamnya terdapat keuntungan-keuntungan yang akan menjadi bagian bendahara tersebut juga. Tetapi kalau itu dihitung, semua kesalahannya akan terbongkar dan semuanya jadi tidak ada artinya. Jangankan dapat untung, dia malah akan dapat aib yang besar. Ya. Jadi hutang dari para penghutang itu dikurangi 50% atau 20%. Jadi para penghutang, tindakan bendahara itu, ya, jadi para penghutang itu satu persatu disuruh datang, duduk dan membuat surat hutang yang baru. Ya, bagi para penghutang, tindakan bendahara itu bukanlah tindakan penggelapan, melainkan tindakan yang legal kan, legal. Karena surat kontrak tersebut adalah kontrak dengan siapa? Para penghutang kan? Para penghutang membuat surat kontrak bukan secara langsung kepada sang tuan, tetapi sama siapa? Kepada bendahara itu. Bendahara. Jadi sebenarnya dibandingkan si bendahara, para penghutanglah yang lebih ingin tindakan tersebut. Tetapi malah siapa yang lebih mendesak? Si bendahara lah. Ya, si bendahara lah yang mendesak. Ya, dia berkata, duduklah, ya, dan buat surat hutang lain sekarang juga. Nah, itu adalah penyalahgunaan hak. Lalu akibatnya bisa membawa kerugian yang besar bagi sang tuan. Pendeta, mengenai tindakan bendahara ini, kan akhirnya dia ketahuan Ya. bahwa dia seolah-olah berbuat baik dengan uang sang tuan. Seolah-olah, oh, akulah yang baik, gitu ya. Tapi kenapa justru sang tuan memuji dia? Nah,
Kalau kita lihat dalam situasi demikian, ya bisa saja sang tua memanggil bendahara itu menegurnya atau mendakwanya. Ya. Tetapi yang terjadi sang tuan bukannya menegur tetapi malah memuji dia. Coba baca ayat 8. Lukas 16 ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, hikmah seperti apakah yang dipuji dari bendahara yang tidak benar itu? Sang tua memuji hanya satu segi dari hikmahnya, yakni hikmahnya yang mempersiapkan masa depan, mengantisipasi masa depan. Ia menyadari hal yang akan menimpanya, lalu ia bersiap-siap untuk itu. Ya, hasilnya reputasi buruk yang akan menimpa ke sang tuan pun jadi bersih. Dan bersama dengan itu juga hubungan bendahara dengan orang-orang pun jadi baik. Misalnya, si kurang ajar itu dia terlalu nafsu ya. Ia kenakan bunganya kelewatannya. Parah sekali ya. Semua penghutang mengeluh tentang dia ya. Nah, situasi si bendahara bisa saja dengar cemohan-cemohan seperti itu. Tetapi suara-suara itu hilang semuanya. Sang tuan memperhatikan tindakan bendahara baik-baik dan berpikir, wah, orang yang tidak memiliki harapan lebih baik daripada kita, orang percaya. Jadi, ia memuji bendahara yang mempersiapkan masa depannya dengan terperinci. Pak Pendeta, dalam perumpamaan di Lukas 16 ayat 1-9 ini, kemudian Yesus tiba-tiba sebutkan mengenai anak-anak terang. Yesus sedang menunjukkan sebutan ini kepada siapa dan apa maksud pesan Yesus kepada orang-orang ini? Ya, coba kita balik ke pembacanya. Lukas 16 ayat 1. Coba lihat. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Ya. Di sini dikatakan, berkata kepada siapa? Murid-muridnya kan. Ayat 8 juga. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Cerita pertama, anak-anak terang menunjuk pada murid-murid yang sedang mendengar firman perumpamaan dari Yesus ini. Orang-orang yang tidak percaya mempersiapkan hari depan dirinya dengan sungguh-sungguh dan gigih. Yaitu untuk hidup bahagia di masa tua, mereka mempersiapkan hari ini dengan cerdik. Untuk bisa panjang umur dengan sehat, mereka berusaha di hari ini. Dan mereka investasikan segala hal all in untuk mencari uang. Nah, dengan alasan apakah? Biasanya orang-orang beli berbagai macam asuransi misalnya ya. Misalnya asuransi ya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi kebakaran, asuransi pelayaran. Singkat kata, itu semua adalah untuk mengantisipasi masa depan yang tidak pasti. Untuk mengantisipasi saat-saat yang sulit, yang mungkin bisa saja menyerubukan. Tetapi hikmah demikian hanyalah memberi kenyamanan dan keamanan di dunia ini saja. Yaitu itu hanya membuat kita memiliki kesempatan yang baik di dunia ini. Untuk menjamin hidup sekian tahun lebih lama gitu ya. Nah, tetapi kita harus sadar bahwa bukan hanya dunia ini yang ada, melainkan juga ada dunia yang akan datang. Waktu tutup buku terakhir kita di dunia ini pasti akan datang. Ibrani 9 ayat 27. Coba baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kalau begitu bukankah kita harus sadar hari tutup buku kita tersebut dan mempersiapkannya? Nah, maksudnya bagi anak-anak terang harus ada hikmah yang seperti demikian. Ketika Yesus datang ke bumi ini, apa yang Yohanes Pembaptis serukan? Yohanes Pembaptis waktu itu dia menyerukan, ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, tetapi nyatanya umat Israel tidak mendengarkan
pesanan tersebut. Ya. Matius 3 atau Matius pasal 4. Pada zaman Nuh, bagaimana jadinya orang-orang yang belum mempersiapkan penghakiman yang akan segera datang? Ketika pintu bahtera ditutup Allah, akhirnya semuanya selesai kan? Ya. Kejadian pasal 7. Sampai air bah terjadi, sampai air masuk ke hidung orang-orang tidak kunjung sadar. Kita harus tahu tentang waktunya. Juga harus memiliki hikmat untuk mengantisipasi masa depan. Bukankah kita telah sering memboroskan waktu yang dipercayakan pada kita oleh Tuhan yang adalah Tuhan atas kehidupan kita? Ya, hari ini kita pun adalah manusia yang kapan saja bisa dipecat. Kita tidak tahu. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kalau begitu kita haruslah segera membereskan masa lalu kita dan bersiap-siap untuk berdiri di hadapan Allah. Nah, bendahara di pembacaan hari ini memiliki hikmat untuk sadar akan akhir dirinya. Sang Tuhan melihat hal itu, lalu makanya Sang Tuhan memuji dia. Coba balik lagi, Lukas 16 ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dari situ kita bisa tarik pelajarannya ya. Kita haruslah hidup dengan mengantisipasi, bukan hanya melihat hari ini saja, tetapi sambil melihat hari akhir. Untuk tutup buku di masa depan, kita perlu tanyakan, ketetapan hati yang seperti apakah yang hari ini akan kita ambil? Nah, terima kasih Pendeta Yun atas penjelasan yang telah diberikan. Di penjelasan hari ini sudah ditutup dengan pertanyaan tersebut. Ini tugas saudara dan saya, nanti kita jawab masing-masing di hadapan Tuhan, saudara. Jadi, apakah yang dipuji dari bendahara yang tidak jujur itu? Kita telah dapatkan jawabannya hari ini. Semoga kita juga dapatkan hikmat yang sama, yaitu hikmat yang mempersiapkan masa depan. Haleluya. Saudara, bila saudara semua mendapatkan karunia Tuhan lewat tayangan hari ini, atau saudara mungkin muncul pertanyaan, silakan tuliskan di bagian komentar. Kita akan membahasnya dalam kesempatan berikutnya. Sampai bertemu kembali di program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Tuhan memberkati dan Shalom.